Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada pagi hari ini kita diberikan kesehatan, dan lebih dari itu nikmat iman Islam, hingga kita diringankan langkah kita untuk menuju masjid tercinta kita, Panorama Residen. Salawat dan salam marilah kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Pada pagi hari ini alhamdulillah telah hadir guru kita Bapak Ustadz Ahmad Yani. Selamat datang, terima kasih atas kehadirannya. Saya terus terang baru kali ini menghadiri kajian Bapak, jadi mungkin kalau Pak Ustadz, jadi bagus sekali. Kemarin cerita dari teman-teman katanya, wah materinya bagus nih. Nah, memang bagus karena memang latar belakang beliau juga sama-sama kita udah lihat di CV-nya ya. Nah, pada pagi hari ini materi yang akan disampaikan adalah terkait tazkiyatun nafs, bab sarana zakat dan infak dalam tazkiyatun nafs. Apa dan bagaimana tentang tema tadi, marilah kita sama-sama dengarkan, kita kaji. Untuk selanjutnya nanti kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari, dan mudah-mudahan menjadikan ilmu yang bermanfaat. Kepada Al-Ustadz Ahmad Yani kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu man la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa uswatina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Wa ya ayyuhal hadirun, bapak-bapak, para jamaah Masjid Panorama Residen, yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkenan meridhoi dan berkahi kita. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, ba'da salat al-fajr, setelah melakukan salat subuh, kita bisa sejenak duduk bersama menghadiri majelis ilmu, majelis zikir, majelis fikir. Kita bersilaturahim, kita saling sharing, kita bertukar pikiran. Mudah-mudahan sejenak yang kita lakukan ini bisa membawa perbaikan, baik bagi kita, membawa manfaat, memberikan keberkahan dan kebaikan-kebaikan bagi kita di dunia sampai di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibunya belum ada. Bapak Ibu para jamaah rahimakumullah, sambil manggil maksudnya. Bapak Ibu para jamaah rahimakumullah, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala Allah berikan kita beragam nikmat. Ya, beragam karunia. Dan di antaranya yaitu berupa nikmat harta. Karunia harta. Ya, karena itu ada tuntutan, yaitu diantaranya adalah
kita menunaikan kewajiban harta sebagai penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita coba memahami bahwa kewajiban-kewajiban yang Allah bebankan katakanlah kepada kita, kewajiban yang Allah tetapkan kepada kita, coba kita pahami tidak lagi menjadi beban, tidak lagi sebagai beban, ya, tetapi sebagai kebutuhan, ya. Jadi kita coba merubah persepsi kita bahwa kewajiban, aturan, ketentuan yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan kepada kita bukan lagi sebagai beban, tetapi sebagai kebutuhan. Karena itu kita harus tahu apa dibalik kewajiban-kewajiban itu, apa manfaat, apa buah, ya, apa output atau outcome yang akan kembali kepada kita, gitu ya. Dengan mengetahuinya, insya Allah kita coba merubah persepsi bahwa kewajiban itu menjadi beban, sebagai beban, tetapi kewajiban itu menjadi sebuah kebutuhan. Karena Allah tidak akan menjadikan hambanya itu ya sengsara saat melakukan kewajiban-kewajibannya, kewajiban kepadanya. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, Toha ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa. Kami tidak turunkan Al-Qur'an yang di dalamnya berisi perintah, larangan, ya, kewajiban, ya, hal-hal yang haram, ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Litashqa, agar kalian merasa, agar kalian menjadi sulit, agar kalian menjadi susah, agar kalian syaqi, menjadi orang yang melarat, ya, yang sengsara dan seterusnya. Tidak begitu Al-Quran diturunkan, tetapi justru sebaliknya, Al-Quran yang di dalamnya ada kewajiban-kewajiban, aturan-aturan, Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan untuk kemaslahatan hambanya, ya, untuk kemaslahatan hambanya, ya, sa'adah, kebahagiaan di dunia wal akhirah, di dunia dan di akhirat, keberuntungan di dunia dan di akhirat. Allah yang Maha Rahman, Maha Rahim, mustahil, ya, mustahil, ya, mengarahkan hamba-hambanya menjadi orang-orang dalam kondisi sengsara, dalam kondisi susah, dalam kondisi sulit. Kalaupun ada, itu hanya sebentar saja, ya. Kalaupun ada, itu ibarat seorang, ya, minum obat, ya, minum obat itu pahit, ya. Ibarat seorang terapi, ibarat seseorang dia latihan, berlatih, ya, memang berat, tapi buah dan manfaat yang akan dirasakan itu jauh, ya, jauh lebih besar, ya, jauh berlipat-lipat dari kesulitan yang dia rasakan. Apalagi kalau ini menyangkut daripada ibadah, ya, amal-amal ubudiyah, ya, yang bisa jadi tidak hanya terkait dengan yang kita lakukan di dunia, ya. Kalau kita lakukan di dunia, ya, wajarlah, manusiawi, ya, namanya manusia itu ada kecenderungan untuk, namanya nafsu itu, ya, nafsu itu ada kecenderungan untuk santai, berleha-leha, bersenang-senang. Hubbiba ilaihin nafsu, ya, jiwa kita ini cenderung senang untuk hal-hal yang sifatnya tadi menyenangkan, santai, gitu ya, rebahan, gitu ya, healing, apalagi, ya, yang enak-enak, manusiawi, ya.
manusiawi, ya, suka sama yang yang menyenangkan, ya, itu manusiawi. Karena itu ketika kita melarang atau melanggar, ya, kecenderungan itu, kita merasa sulit, ya, kita merasa relatif berat, ya. Tapi ketika itu sudah dilakukan, insya Allah itu tidak lagi menjadi kesulitan. Nah, kalaupun sulit, ya, kalaupun berat, itu hanya sekian lama saja, ya, kita bandingkan dengan nikmatnya nanti di akhirat, gitu ya. Kita ibadah, sholat berjamaah, sholat subuh berjamaah di masjid, bangunnya aja susah, apalagi sekarang jam 4 lewat 5 menit, ya, kurang lebih, ya, yang tadinya jam 4.30, ini 4.05 sudah azan, ya, mau bangun aja berat, ya, kemudian dingin dan lain sebagainya, ya. Apalagi kalau kita 5 waktu kita usahakan berjamaah di masjid, mungkin bagi sebagian berat, ya, tapi insya Allah bagi jamaah Masjid Panorama ini luar biasa, subhanallah, ya. Jangankan sholat 5 waktu gitu kan, sholat sunnah lewat, insya Allah, itu Pak ya, lewat, sholat sunnah lewat, ya. Insya Allah, ya, maksudnya lewat, udah nggak jadi beban gitu ya. Dan sholat tahajud insya Allah, ya, bangunnya bukan jam 4 lagi, sebelum jam 4, luar biasa. Nah, jadi kalaupun beban singkat, nggak lama, ya. Mungkin kita sengsara, ya, kalau kita insya Allah nggak jauh lah dari level para salafus sholih, para tabi'in, para sahabat, ya, jauh lah seperti itu. Mungkin para syuhada, ya, yang mereka itu, ya, di malam hari digambarkan ibarat ahli ibadah, ahli pendeta di malam hari, dan di siang hari mereka ibarat penunggang kuda. Jadi malam dan siangnya maksimal, malam dan siangnya optimal beramal. Ya, malam hari bermunajat, ya, khusyuk pada Allah, ya, mengisi waktu-waktu malamnya dengan istighfar, dengan qiyamul lail, dengan khusyuk, dengan tilawatul Quran. Siangnya mereka memakmurkan bumi Allah. Siangnya mereka mobilitasnya tinggi, ya. Ya, ini kan dalam ayat surat Al-Jumu'ah disebutkan, idza nudiya lis-shalah mi yaumil jum'ah fas'au. Jika ada panggilan salat, segera. Tapi apa? Fa idza qudiyatis shalah fantashiru fil ard. Jika sudah ditunaikan salat itu, kewajiban kepada Allah itu, fantashiru, maka bertebaran di muka bumi Allah. Ya, lakukan mobilitas yang tinggi. Jadi hablum minallahnya maksimal, hablum minan nasnya maksimal, dunia akhirat maksimal. Nah, mereka ketika, kalau kita mungkin bangun jam 3 ada carmabit gitu kan, misalnya di mana gitu, atau di rumah lah kita bangun. Nanti habis subuh kelepek-kelepek, habis subuh ngantuk-ngantuk gitu kan, perlu tidur dulu. Tapi mereka enggak, ya. Ada di antaranya polanya, ada yang bangun jam pertengahan malam, ya. Jadi jam 12 atau jam 1 malam lah gitu. Tapi nanti menjelang subuh istirahat dulu, ya. Waktu sahur, ya, menjelang subuh tidur dulu. Nah, biar apa? Biar fresh paginya. Ya, setelah itu nanti subuh bangun fresh lagi, gitu ya. Nah, itu ada yang polanya seperti itu. Ada juga yang polanya sepertiga akhir malam dia bangun, ya. Ya, kalau kita jam 3 lah gitu, jam setengah 3, jam 3, jam setengah 4. Setelah itu sholat subuh lanjut lagi terus, ya.
Ya, kalau mereka memang kebanyakan kalau di masa sahabat ya, mereka itu bukan sebagai pegawai, ya, rata-rata pedagang atau pekerja yang tidak waktunya relatif bebas lah begitu. Mereka qailulah, ya qailulah sebelum zuhur. Ya, kalau Umar bin Khattab itu membiasakan itu qailulah, tidur siang sebelum zuhur. Ya nggak lama, ya kisaran 20 menit, setengah jam. Atau sebagian para salafus soleh ba'da zuhur istirahatnya. Agar apa? Agar malam mereka bisa bangun, kuat bangun. Nah, jadi kembali bahwa mereka maksimal, malamnya maksimal, ya tentunya ada istirahat lah ya. Tapi ada waktu yang mereka gunakan untuk khusyuk, ya, untuk sholat, tilawah, beristighfar, berzikir. Tapi di siang hari mereka juga maksimalkan penghambaan dalam bentuk tadi ibadah yang bukan ritual, mencari nafkah ibadah, ya, menolong orang ibadah, berorganisasi ibadah, asalkan semuanya dalam rangka penghambaan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, mereka rela, ya, mungkin bertahun-tahun, apalagi kalau kita lihat sejarah para sahabat, ya, mereka penuh dengan perjuangan hidupnya, ya, bahkan dengan peperangan di masa saat itu di fase dakwah Madinah, ya, luar biasa, ya. Tapi mungkin mereka merasakan itu nikmat, itu sebuah kemudahan, itu sebuah kenikmatan. Nah, maka kita juga coba mengikuti, meneladani sedikit lah, ya. Kalau mereka mungkin semuanya mereka pahami sebagai kebutuhan, perjuangan itu adalah sebuah kebutuhan, ya, sebuah kebaikan yang akan memberikan manfaat bagi mereka di akhirat kelak, maka kita pun coba membangun persepsi bahwa aturan Allah yang kita penuhi, kewajiban-kewajiban kita kepada Allah, sholat 5 waktu, berpuasa, bahkan berzakat dan berinfak, itu juga bagian dari kebutuhan kita. Ya, kalaupun sulit, ya nggak lama di dunia kan. Ya, kalaupun sulit, ya sebentar aja di dunia. Nanti mudah-mudahan enaknya, ya mudahnya di akhirat panjang waktunya. Amin ya rabbal Alamin. Bapak Ibu para jamaah rahimakumullah, di antaranya adalah zakat dan sedekah. Ya Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an surat At-Taubah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum. Ya, khudh, ambillah. Jadi ini ayat terkait dengan zakat dan sedekah secara umum atau zakat secara khusus. Khudh, ambillah, kata Allah. Jadi memang karena kecenderungan manusia itu dia dengan harta, ya, kecenderungan manusia dengan harta itu dia keep, ya, dia jaga, dia keep, ya, maka perintahnya Allah Subhanahu wa taala merintahkan pihak lain, khudh, ambillah. Kalau kita sholat, bahasanya aqimu, dirikan sholat pada kita langsung. Tapi kalau untuk zakat dan sedekah, itu perintahnya Allah sampaikan kepada pihak lain, khudh, ambillah. Karena itu nanti ada amil zakat, ya, pengelola zakat. Ya, karena kalau bersandar kepada kesadaran mungkin sangat sulit. Kenapa? Karena tadi kecenderungan manusia itu mengkip hartanya, ya, memegang erat-erat hartanya, menggenggam erat-erat hartanya. Maka Allah Subhanahu wa taala jadikan sistem dalam Islam ini membantu kita.
Khudh, ambillah, amil zakat, oleh amil zakat min amwalihim, dari sebagian harta. Jadi enggak semuanya. Ya. Min amwalihim, sebagian harta, shadaqatan. Para ulama menafsirkan bahwa maksudnya adalah zakat. Ya, meskipun secara umum sedekah, tapi menafsirkan para ulama zakat. Apa fungsinya? Tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ya, zakat ini akan menyucikan, tutahhiruhum, dan wa tuzakkihim, ya, mentazkiyah nafas. Tutahhiruhum wa tuzakkihim, menyucikan dan membersihkan, biha wa sholli alaihi. Para ulama menyucikan dan membersihkan jiwa dan harta. Jadi ibadah zakat, sedekah dan sejenisnya itu bisa sebagai sarana untuk menyucikan jiwa kita dan juga sarana untuk membersihkan harta kita. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, ya, di antara penyakit hati itu adalah asyuh, kikir, pelit, kikir gitu ya. Asyuh wa uhdiratil anfusus syuh, dalam surat An-Nisa ayat 127. Wa uhdiratil anfusus syuh. Ya. Jiwa kita ini cenderung bakhil. Ya, cenderung kikir. Wa uhdiratil anfusus syuh. Karena itu perlu dilatih. Ya, perlu digembleng. Biar apa? Ya, hilang penyakit-penyakit kikir itu. Salah satu sarananya adalah zakat. Ya. Wa sayujannabu hal atqa alladzi yu'ti malahu yatazakka. Ya. Menunaikan zakat bisa membersihkan kotor-kotor jiwa tadi. Apa etikanya menurut Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin? Yang pertama an-niyah, niat. Jangan sampai lupa niat. Ya. Niat itu adanya dalam mana Pak? Di mana? Hati. Adanya di hati. An-niyah mahalluha al-qalb. Meskipun bukan berarti juga kita akhirnya menyalahkan orang yang melafazkan niat. Ya, karena bisa jadi talafuz itu membantu. Ya, membantu mengingat. Ya, orang kalau ditalafuz dulu, dilafazkan dulu, ya, itu bisa lebih fokus kan. Usolli misalnya, sebagian masyarakat pakai usolli fardo as-subhi misalnya. Nah, itu talafuz dulu. Nah, melafazkan dulu itu bisa membantu. Ya, karena mungkin ada sebagian yang dalam kondisi tertentu dia ujuk-ujuk nggak talafuz langsung Allah, kelamaan Allah, lama dia loading dulu, nih saya sholat apa ya gitu, Allah, atau setelah itu belum jadi Allah 2 kali misalnya. Nah, memang mahalluha al-qalb, tapi at-talaffuz biha boleh, melafazkan niat itu boleh, bahkan bagi sebagian itu membantu tadi untuk memfokuskan lagi, gitu ya. Nah, jadi yang pertama an-niyah, etikanya. Niat itu bagian dari amalan hati. Dan niat ini, kata para ulama, ya, dia mempengaruhi nilai sebuah amal. Ya, hadisnya saking pentingnya ini para ulama menempatkan hadis tentang niat ini di awal. Innamal a'malu binniyat. Sungguhnya amal-amal kita ini tergantung niatnya. Luar biasa ya. Amal besar kalau niatnya salah nggak berarti di hadapan Allah. Tapi amal kecil kalau niatnya, ya, niatnya lurus, niatnya benar, ya, ikhlaslah seperti itu, ini masya Allah, ini jadi amal andalan. Ya, innamal a'malu binniyat. Ya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sungguhnya amal-amal itu tergantung niat. Jadi yang nampak ini,
amal kita yang nampak ini ya itu tergantung dari niat kita. Orang sholat, ibadah, bersedekah, berzakat, apa niatnya? Ma qasduhu, apa niat dia? Apakah niatnya biar diketahui orang lain? Apakah niatnya biar mendapat tempat di hati orang lain? Apakah niatnya dipuji orang lain? Gitu ya. Itu mempengaruhi. Jadi an-niyah, karena itu para ulama menempatkan niat itu di bahasan pertama dalam bahasan hadis. An-niyah, niat. Ya. Wa inna ma likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih ya. Di hadis itu dijelaskan bahwa dalam peristiwa hijrah ke Madinah ada sebagian kaum muslimin ya, meskipun mereka sahabat Rasulullah tapi mereka manusia. Ada sebagian yang niatnya ke Madinah itu bukan karena Allah dan Rasulnya. Kenapa? Kawin. Ya. Dijelasin di hadis itu dijelasin. Faman kanat niyatuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, dia mendapat kebaikan dari Allah dan Rasulnya. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibaha. Tapi siapa yang hijrahnya karena dunia yang dia ingin dapatkan, aw imra'atin yankihuha, atau karena perempuan yang akan dinikahinya, fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Dia dapat yang dia niatkan. Jadi hadis ini menggambarkan betapa pertama niat ini di masa Rasul ya, masa sahabat nggak mudah. Yang kedua, pengaruh niat itu luar biasa. Hijrah dari Mekah ke Madinah. Dalam kondisi apa? Mereka hijrah itu tidak boleh membawa harta benda mereka. Ditinggalin di Mekah. Berarti mereka datang ke Madinah itu nggak punya gambaran mau ngapain di Madinah. Datang ke Madinah sebagai pendatang. Ya, harta nggak dibawa, di Madinah nggak punya sanak saudara, meskipun ada kaum Ansar, nanti kita tahu kisahnya. Ya, kemudian saudara-saudara ditinggalkan di Mekah, perjalanan yang berat lagi, perjalanannya berat itu ke Madinah. Ya. Nah, dalam kondisi itu, ketika niatnya itu benar, maka perjuangan itu bisa bernilai di sisi Allah. Tapi ketika keliru niatnya, salah niatnya, perjuangan yang besar itu, kata Allah, ya dia dapetin yang ecek-ecek lah. Dia cuma dapat yang kecil-kecil itu. Jadi niat ini penting banget, niat. Ya. Amal-amal zahir kita ini intinya dalam niat tadi. Niat itu mempengaruhi amal. Ya. Nah, amal yang bahkan baiknya lagi, amal yang merupakan amal kebiasaan itu bisa bernilai ibadah. Kenapa? Karena niat. Ya, kalau tadi amal yang besar itu bisa menjadi kecil, sepele atau tidak bernilai lantaran niat yang keliru, sekarang amal yang kecil yang bahkan dia rutin kita lakukan, biasa kita lakukan, bisa berubah nilainya di hadapan Allah besar karena niat. Jadi niat itu di hati nggak kelihatan, yang ngumpet dia, nggak kelihatan, nggak nampak, tapi luar biasa mempengaruhi. Ya, kita istirahat, kita tidur, kita santai dengan keluarga, kita jalan-jalan. Ya, kalau niatnya memang Allah perintahkan kita, ya, niatnya dalam rangka ibadah kepada Allah, ya, untuk membangun keluarga, untuk mengharmoniskan keluarga, mendidik anak, memiliki waktu yang baik dengan keluarga, ya,
bekerja pun begitu, kita niatin Allah perintahkan kita bekerja, ya. Kemuliaan orang yang mencari nafkah yang halal itu besar. Kita mencari nafkah itu untuk menafkahi keluarga kita, agar anak-anak kita bisa lancar pendidikannya, gitu ya, agar ibadah kita bisa khusyuk, agar kita bisa memberi manfaat kepada yang lain. Orang-orang duafa dari kaum muslimin terbantukan, ya, apalagi orang-orang solehnya terbantukan sehingga khusyuk, lebih khusyuk sholatnya, lebih baik ibadahnya. Kita support kegiatan dakwah, gitu ya, sehingga dengan kegiatan itu banyak manfaat, kebaikan-kebaikan dan seterusnya. Kalau niatnya lillah untuk kebaikan itu semua, insya Allah, ya, amal yang kecil itu menjadi besar di hadapan Allah. Jadi gembiranya niat ini bisa merubah juga amal yang sepele kecil menjadi besar nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan inilah kembali pentingnya amalan hati. Jadi niat itu amalan hati, dia bukan amalan fisik, tapi berdampak. Nah, nanti kalau kita bawa lebih lanjut lagi, ada orang yang amalan fisiknya luar biasa, mungkin kita lihat subhanallah, dia qiyamnya, mungkin juga bahkan penampilannya gitu ya, mohon maaf nih yang pakai jenggot ya, jenggotnya gitu ya, kemudian pakai jubah, pakai kopiah terus gitu kan, keningnya mungkin dia kelihatan luar biasa, ini ahli tahajud nih. Nah, tapi kalau niatnya salah, di hadapan Allah nggak bernilai itu, ya. Nah, maka ini pentingnya ilmu. Di antara ilmu masalah tazkiyatun nafas atau ilmu as-suluk, ya, sebagian menggambarkan sebagai ilmu tasawuf, tapi sebagian dari tasawuf itu sudah tercemarkan, ya. Sebagian ajarannya sudah tercemarkan. Kita masuk saja kita yang berdasarkan kepada Al-Quran dan Sunnah, atau biasa dengan kata-kata tazkiyatun nafas. Nah, ini pentingnya amalan hati. Kata para ulama, amal hati itu lebih besar, lebih utama dari amalan fisik. Ini ya, kesimpulan ulama nih, sebagian ulama. Amalul qalbi ahammu min amal jawarih. Tetapi ya, maksimal, optimal dalam dua aspek itu ya dituntut juga, ya, ya. Bukan berarti kita akhirnya nggak perhatiin masalah amal fisik, bukan, ya. Dua aspek itu perlu dituntut, ya, bagusnya, optimalnya, kualitasnya juga dituntut, ya. Meskipun kalau dibanding-bandingkan amal hati ini yang lebih utama. Amal qalbi ahammu min amal jawari. Ini baru kita bahas tentang niat, ya. Niat ini luar biasa mempengaruhi amal kita. Ya, kalau orang kerja, ya, mungkin saya pernah bahas ya, dia capek kerja, pontang-panting. Kalau niatnya cuma karena rupiah, wah, nggak ada harganya di hadapan Allah. Ya, meskipun dia dapat berapa? 10 koma ya. Dia dua digit, dia dapatnya 10 koma. Ya, tanggal 10 udah koma. Katanya tanggal 10 udah koma. Nah, meskipun dia pontang-panting, tapi niatnya salah, nah, capek doang dapat. Nah, tapi sama-sama kerjanya, sama-sama sulitnya, sama-sama macetnya, ya, macet-macetannya gitu. Ya, sama-sama pontang-pantingnya, sama-sama keringet-keringetnya gitu. Yang membedakan apa? Niat. Penghasilannya sama, pendapatnya sama. Yang membedakan apa? Niat. Dengan niat ini terus bisa menjadi investasi akhirat. Tapi yang ini karena niatnya keliru, niatnya salah, Allah tidak nilai. Ya, mungkin secara manfaat duniawi dapat, dua-duanya dapat, tetapi rugilah. Ya. Rugi bagi seorang muslim, rugi kalau cuma dapat materi, karena agama kita ngajarin materi dan non materi, dunia dan akhirat. Nah, jadi ini niat, baru masalah niat, belum lagi masalah amal hati yang lainnya.
Misalnya masalah syukur, masalah sabar, tawakal, ya, khusyuk. Kemarin baru kita bahas tentang khusyuk. Nah, itu amalan-amalan hati yang semuanya itu lebih utama, lebih besar ketimbang amalan fisik. Ya, kemarin kita bahas tentang sholat. Sholat itu kalau tanpa khusyuk ibarat badan, fisik tanpa ruh kan. Kan kita ngelihat jenazah kan serem juga gitu. Fisik tanpa ruh serem, menakutkan gitu. Nah, itu kalau sholat tanpa khusyuk, tanpa amal hati. Nah, maka penting ya, meskipun sekali lagi tuntutan untuk sempurna dalam dua aspek, zahir dan batin, aspek fisik dan non fisik itu tetap ya diminta dari kita sempurna dalam dua aspek itu. Ya, baik. Yang pertama dari niat. Jadi niat ketika zakat, ketika sedekah, ya Allah, nawaitu laka, nawaitu lillah. Saya niat karena Allah. Nawaitu lillah. Jangan lupa itu, nawaitu lillah. Dan masalah niat ini enggak selesai kita belajarnya selesai. Setelah itu kita punya niat baik terus, enggak. Masalah ikhlas ini ilmu yang panjang. Panjang ya. Ujiannya juga panjang. Yang enggak selesai kita belajar tiba-tiba kita sudah jadi orang mukhlis, orang ikhlas. Niatnya sudah benar terus, enggak. Dia perlu terus ujian-ujian. Nah, salah satunya adalah makanya Islam mengajarkan kita, sistem Islam itu memerintahkan kita untuk melakukan, mengawali perbuatan kebaikan itu dengan membaca bismillah. Itu mengkondisikan niat. Bismillah, saya niat karena Allah, dengan nama Allah. Saya niat dengan nama Allah. Bismillah. Gitu ya. Jadi ketika melakukan awal kebaikan jangan lupa bismillah. Sekalian kita niatin dalam hati. Bismillah. Lillah, untuk Allah. Ya. Nah, itu insya Allah. Ya. Jadi bagi seorang muslim pengaruhnya luar biasa, itu besar pengaruhnya. Kalau tadi pengaruh pahala, ini ntar ada pengaruh psikis, perasaan. Orang yang berjibaku, dia kerja keras dan lain sebagainya, kalau hasil materinya tidak menyenangkan, orang yang niatnya karena Allah, dia akan lebih mudah menjaga psikisnya, mengkondisikan psikisnya. Kenapa? Ya, saya nggak dapat materi, tapi saya dapat pahala yang jauh lebih berharga. Gitu ya. Saya mungkin nggak secara materi nggak, ya nggak apa-apalah. Yang penting Allah sudah, ya seperti saya sudah berusaha, sudah benar kerjanya. Target-target saya nggak tercapai, sudah saya jalani dengan maksimal, optimal, nggak tercapai, nggak apa-apa. Kenapa? Karena Allah sudah siapkan nanti pahalanya. Gitu ya. Jadi ini pengaruh juga ke psikis, perasaan kita. Tapi kalau orang yang niatnya materi aja, dia nggak akan mudah nerima. Wah, dia nggak, mungkin dia akan ngeluh, atau mungkin dia akan balas dendam, dia gimana dia. Akhirnya dia mungkin terjerumus kepada hal-hal yang tidak positif. Waliyazubillah, keharaman. Yang penting materinya didapat. Enggak seperti itu. Nah, jadi niat ini pengaruh lagi kepada yang lain. Di antaranya pengaruh psikis, perasaan. Inilah kaitan antara akidah dengan kesehatan jiwa seseorang, antara iman dengan kesehatan mental seseorang. Ya, orang yang tadi menyikapi dengan begitu mudahnya, begitu gampangnya, mentalnya relatif lebih sehat, psikisnya relatif lebih sehat. Ya, maka iman ini luar biasa. Iman ini luar biasa pengaruhnya. Seorang muslim ini bisa benar-benar menjadi manusia yang baik, ya manusia yang subhanallah kualitasnya baik ketika dia baik imannya. Gitu ya. Iman kepada Allah, iman kepada hari akhir, itu bisa
melapangkan kehidupan seorang muslim, meluaskan cakrawalanya. Mungkin bagi yang tadi ini ya, yang mohon maaf, dia tidak beriman atau imannya lemah, ya dia sempit, terasa sempit hidupnya. Ya, makanya kata Allah, wa man a'radu an dzikri fa inna lahu ma'isyatan donka. Siapa yang berpaling dari mengingatku, baginya kehidupan yang sempit. Dia mentok terus, dapat masalah mentok, dapat masalah berat, dapat masalah. Tapi bagi orang yang baik imannya, beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, relatif lebih lapang hidupnya. Kenapa? Tadi dia mendapatkan masalah, selalu ada jalan keluar, selalu ada sesuatu yang, karena perspektifnya dia tuh luas, cakrawalanya tuh nggak sempit, duniawi enggak, cakrawalanya luas, ya, sampai kepada alam akhirat. Standar-standar kehidupan dia nggak lagi terbatas duniawi, tapi lintas duniawi sampai akhirat, ya. Nah, maka ketika dia mendapatkan masalah, dia nggak mentok, dia cakrawalanya luas. Karena luas imannya, ya karena iman itu menjadikan hatinya lapang, luas, pikirannya luas, gitu ya. Jadi subhanallah, ini masalah iman, masalah amal hati itu membuat seorang muslim yang fisiknya terbatas, ya, waktunya terbatas, dia memiliki cakrawala yang tidak terbatas. Dia lapang hidupnya, gitu ya. Jadi subhanallah, ini nanti ada pengaruh-pengaruh kepada perasaan, ya, kepada hal-hal lain dalam kehidupan kita. Jadi kehidupan seorang muslim itu terbaik sebenarnya, seorang mukmin terbaik, karena tadi imannya itu akan pengaruhi kehidupannya. Kehidupannya dalam arti apa? Dalam arti kehidupan materi ataupun non materi. Di antara yang terpengaruh adalah masalah psikis, kesehatan mental, kesehatan psikisnya. Baik, yang pertama niat. Jadi penting banget ini masalah niat, dan ini bagian dari amalan hati, dari tazkiyatun nafas. Banyak lagi amalan hati itu, tapi di antara yang penting itu adalah niat. Kalau kita ingin menjadikan seluruh amal kita dalam rangka penghambaan kepada Allah dinilai ibadah, syarat pertamanya adalah niat karena Allah. Yang kedua, al-bidar aqibal haul. Yang kedua itu segera, ya, setelah terpenuhi syarat-syaratnya. Jadi zakat itu ketentuannya tidak seperti sedekah atau infak. Kalau sedekah, infak itu bebas, ya. Kalau zakat ada ketentuannya. Di antara pertama, ketentuan nominal harta yang kita miliki, ya. Jadi ini kemurahan dari Allah juga. Zakat itu kita nggak wajib sebelum kita memiliki nilai tertentu, nilai harta tertentu, ya. Nanti beragam, ya, nanti kita bisa bahas. Misalnya kalau kita punya tabungan, simpanan, ya, punya aset-aset yang tidak produktif, ya, ketika mencapai senilai 85 gram emas, ya, kalau dikonversi sekitar berapa? 80-an juta lah, ya. Nah, pertama nominalnya minimal itu 85 gram emas. Yang kedua, haul, waktu, dari sisi waktu. Kalau dari sisi waktu sudah berumur 1 tahun, itu dikeluarkan setelah setahun. Berapa ketentuannya? 2,5%, 2,5% dikeluarkan. Nah, jadi itu ketentuan zakat. Nah, nanti zakat itu pun ada, karena ini perkembangan, terus berkembang, ya, kehidupan manusia. Ada dikenal dengan zakat harta. Zakat harta ini pun juga beragam. Ada zakat profesi, ya, zakat profesi, karena berkembang, kehidupan manusia itu berkembang. Dari kalau dulu, ya, nggak ada perusahaan-perusahaan seperti sekarang di masa Rasul, gitu ya. Profesional juga, ya, nggak ada lah. Kalaupun ada, mereka nggak digaji, karena mereka berjuang, mereka hartanya itu dari berdagang. Oke,
Nah, kalau sekarang profesional misalnya, profesi, ada zakatnya, ada zakat profesi, meskipun ada khilafiyah, perbedaan pendapat. Tetapi secara ringkas, secara logis aja, kalau ada zakat pertanian, ya, zakat pertanian, hasil dari pertanian, yang mungkin sekarang bisa setahun berapa kali, 3 kali, 4 kali kali ya, atau bahkan lebih ya. Nah, petani itu ketika mereka menghasilkan sekian, mereka harus menunaikan zakat, gitu ya. Berapa sih penghasilan petani? Berapa? Kalau nisabnya itu, intinya adalah nisabnya itu 65 kg beras. Ya, 65 kg beras. Jadi kalau menghasilkan itu dia kena zakat. Zakatnya bisa 5% bahkan. Kalau dia tada hujan, dia pengairannya otomatis tada hujan. Tapi kalau ngairin sendiri 10%. Maaf, 5% kalau mengairin sendiri, 10% kalau tada hujan. Penghasilan petani 6,5 juta. Karena saat mau panen, dia harus mengeluarkan zakat. Profesional yang gajinya bisa ratusan juta nggak kena zakat, kan nggak masuk logikanya. Maka ada zakat profesi itu ya, secara logika ya, kita bicara secara logika ini biar nyambung dulu maksud saya, karena kalau bahas dalil kalau dalam nanti nggak nyambung. Jadi secara logika, orang yang penghasilannya aja 66,5 juta, ya, dia kerjanya keras, harus dijemur, harus berjemur-jemur, harus fisiknya harus turun, itu diwajibkan zakat. Orang yang kerja di ruang AC, ya, ada fasilitas kendaraan, gajinya puluhan bahkan mungkin sampai ratusan, ya wajiblah zakat. Itu kan kalau bicara tentang logika ya, berdasarkan logika. Tapi nanti kalau kita bicara dalil, ada dalil umum. Wahai orang-orang beriman, anfiqu min thayyibati ma kasabtum. Infakkanlah atau zakatkanlah dari harta yang kalian hasilkan. Kalian hasilkan ini umum, bisa masuk di antara profesi, zakat profesi. Itu ya. Nah, jadi al-bidar aqibal haul masuk lagi. Kalau zakat itu banyak ketentuannya, di antara tadi nominal harta yang kita miliki, ya. Meskipun nanti ada salah-salah, ada ketentuan lagi ya. Kita punya hutang angsuran, ya kalau hutang ya dikeluarin untuk hutang dulu, gitu ya. Maaf, misalnya penghasilan 20, kita ada hutang rutin setiap bulan, keluarin untuk hutang dulu. Dalam hutang 5, bisa 15, ya. Bahkan sebagian ulama memudahkan, keluarkan untuk kebutuhan pokok, makan misalnya, ya. Misalnya dikurang jadi makan, ya 8 lah, menjadi 8 misalnya. Berarti sisanya 12. Ya 12 itu di 2,5% dari 12, gitu ya. Nah, jadi ada ketentuan nominal, yang kedua ketentuan waktu, yang ketiga ketentuan tarif zakatnya berapa, 2,5%. Rata-rata kebagian besar 2,5%. Itu ya. Nah, jadi etikanya di sini al-bidar aqibal haul, segera setelah mencapai haul. Segera mencapai, saat mencapai nominal tertentu segera bayarkan. Ibaratnya kayak kita makan apa? Kita makan, ya sederhana lah, kita makan ikan, gitu ya. Zakatnya kayak makan ikan, kayak makan kita makan makanan ikan. Emang semuanya kita makan? Enggak kan? Iya enggak? Kalau teri semua, kalau teri. Hah? Ikan teri semua. Ikan teri, oh iya. Ikan teri kan dikit. Dikit, penghasilannya dikit ya boleh lah. Kalau penghasilan di bawah nisab, ya makan semuanya gitu kan. Tapi kalau penghasilannya sudah agak besar gitu, ikan mas gitu kan, dimakan nggak semuanya? Enggak. Masa tulangnya kita makan juga kan, malah membahayakan. Nah, begitu pula zakat.
Kalau dia sudah sampai nisab, kita makan semuanya, di situ ada hak orang lain. Kita makan semuanya membahayakan kita, membahayakan kita. Kenapa? Karena itu bukan hak kita. Yaitu hak orang-orang fuqara, masakin dan seterusnya. Malah membahayakan kita. Ya, harta kotor itu malah membahayakan kita. Gitu ya. Nanti ada dampak-dampak negatifnya. Wallahu a'lam bishawab. Untuk waktu, karena waktu di antara etikanya ini kalau kita bahas, saya kira ini penting ini, tapi pembahasan kita kayaknya nggak cukup, nggak apa-apa ya, atau kita lanjut pekan depan bahasan ini ya. Nah, di antara etikanya yang pertama, yang ketiga adalah kalau menurut Imam Al-Ghazali yang dikeluarkan itu yang sesuai dengan teks yang disampaikan ayat Al-Quran dan Sunnah. Misalnya zakat fitrah, teksnya itu dalam bentuk apa? Tamar, kurma, gandum, gitu ya. Sembako lah intinya. Kalau kita beras lah begitu. Dan sembako. Itu mansus, tekstual hadisnya begitu memang. Nah, ini menurut Imam Al-Ghazali. Keluarkan sesuai apa yang disampaikan dalam hadis dan Al-Quran. Bentuk hartanya atau bentuk fisik yang dikeluarkan. Nah, misalnya dalam hadis itu ada kalau punya dinar, ya keluarin sekian persennya. Berarti dari emasnya. Dari emasnya. Kita punya tabungan emas, keluarin dari emasnya. Itu ya, kalau menurut Imam Al-Ghazali. Tetapi ini dibahas lagi oleh para ulama. Karena kan perkembangan waktu, perkembangan zaman itu terus berubah. Para ulama ada dua pendapat. Sejak dulu sebenarnya ada dua pendapat. Ya, boleh kita mengeluarkan qimah yang senilai dengan harta itu. Jadi boleh kita mengeluarkan nilainya, boleh kita mengeluarkan harta itu. Jadi kalau punya emas ya dikeluarkan emasnya. Tapi boleh juga pendapat ini sudah awal ya, pendapat memperbolehkan boleh kita mengeluarkan sesuai dengan jumlah emas yang diwajibkan zakat. Misalnya mudahnya kalau kita punya emas, kita boleh keluarin dalam bentuk uang zakatnya. Itu ya. Nah, dulu begitu, ada dua pendapat itu. Meskipun Imam Ghazali di sini memilih yang pendapat yang keluarin dari jenis harta yang kena zakat itu. Nah, tafadhol bisa dipilih di mana pendapat yang terbaik, tetapi ini menurut istilah para ulama ya, inilah keluasan ajaran Islam. Inilah fleksibilitas ajaran Islam. Menurut sebagian ulama, ya, pembebasan dalam menentukan kita mengeluarkan zakat dari jenis apa, itu yang terbaik. Kenapa? Karena bisa jadi mengeluarkan nilai yang senilai, artinya mungkin dengan uang, kita punya emas sudah masuk 85 gram atau lebih, terus dijakatin setelah usia setahun, berapa persen? 2,5%. Kita zakatin emasnya boleh, kita berikan dalam bentuk uang zakat itu juga boleh. Ya, kenapa? Karena ini bisa jadi memudahkan. Zakat fitrah dengan sembako boleh, dengan nilai uang boleh. Kenapa? Bisa jadi memudahkan. Memudahkan untuk siapa? Pertama, memudahkan untuk muzaki, pembayar zakat. Ya, masa kita harus potong dulu emasnya, atau mungkin beli emas yang 2,5%, nah itu kan rumit. Ya, sementara mungkin sibuk kita. Ya. Sementara kita diperintahkan untuk segera zakat fitrah. Ya. Sekarang kan udah model transfer, mudah transfer. Ya, nggak perlu juga kita bawa-bawa, gitu kan. Apalagi kalau disuruh ke tempat jauh,
itu menyulitkan, bisa jadi sulit baik bagi muzaki maupun bagi mustahik, bagi pengelola, bagi amil, bahkan juga bagi mustahik. Bisa jadi mustahik itu di rumahnya ada sembako, dia butuhnya untuk beli lauk. Kalau kita kasih beras terus, ya makan lontong terus, kasihan. Itu ya. Nah, jadi bisa aja ini istihad yang memberikan kebaikan, kemaslahatan bagi mustahik, dia lebih maslahat, lebih manfaat bagi dia ketika dapat uang gitu ya. Mungkin dia gunakan untuk biaya pendidikan anaknya gitu ya, untuk beli lauk dan lain sebagainya, itu bagi mustahik. Bagi muzaki, ya dia nggak perlu repot-repot bawa berkarung-karung gitu, enggak, transfer. Bagi pengelola juga mungkin lebih memudahkan. Nah, ini maka diperbolehkan nilai, atau bisa jadi kalau itu lebih maslahat bagi mustahik, bisa jadi itu pendapat yang kuat gitu ya. Nah, jadi yang ketiga adalah mengeluarkan nilai, boleh ya. Nah, inilah beberapa hal dari etika, masih ada beberapa nanti kita bahas di pertemuan berikutnya. Allah a'lam bishawab. Saya serahkan ke Bang Haji, moderator. Paparan tentang zakat menarik sekali. Tentu masing-masing kita itu mencoba untuk menerapkan ya dengan diri kita masing-masing. Terkait materi tadi pasti ada yang tergelitik nih, ingin bertanya terkait dengan bab zakat dan juga infak sedekah. Kepada hadirin semua, kami persilakan bila ada yang ingin menanyakan terkait bab zakat. Pak Taufik, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Ustaz, terutama berkait mengenai niat tadi, bahwa amalnya itu lebih besar dibanding amal fisik Ustaz. Begitu jumhur ulama mengatakan gitu. Saking pentingnya amalnya ini, kadang-kadang Ustaz, jika kita melakukan kebaikan itu kadang lupa itu Ustaz. Kayak misalnya melakukan apa gitu ya, biasanya gitu ya, itu dalam hal ini gitu ya, dalam kebaikan ini baru kita niat, baru kita menghadirkan hati gitu. Nah, bagaimana setiap kita kita mau berharap bahwa setiap gerakan yang kita lakukan itu ada nilai ibadahnya, ya. Misalnya kalau misalnya ketika mulai gitu ya, saya bisa mengingatkan untuk kita gitu ya, kita kayak gitu loh, kita mulai kajian gitu ya. Nah, bagaimana hal-hal seperti ini gitu berjalan gitu ya, ketika kita keluar dari rumah, karena niat itu baru akan selesai ketika kita udah sampai rumah, bahkan gitu ya, kita ke warung gitu ya, beli apa namanya, istri beli jahe ke warung gitu ya, beli apa gitu. Nah, hal-hal yang sederhana itu bagaimana dia bisa menjadi niat ibadah gitu ya, gitu ya, gitu kan. Mungkin itu pertanyaannya. Nah, itu terakhir jawabannya. Ya, terima kasih Pak Taufik pertanyaannya. Yang memang tadi ikhlas ini nggak selesai dalam sehari ya. Ilmu ikhlas ini luar biasa ya, ilmu niat juga luar biasa panjang ya, bahkan sampai akhir hayat kita gitu ya, kita benar-benar terus meluruskan niat ya, itu adalah latihan sampai akhir hayat kita ya, terus menjadi medan perjuangan kita sebenarnya itu niat itu ya, tapi medan perjuangan yang tidak nampak dan itu sulit. Musuh itu kalau yang nampak itu enak kita tahu ya,
Tapi musuh yang nggak nampak itulah yang sebenarnya musuh yang sejatinya, yang berat bagi kita. Dan diantaranya tadi orientasi-orientasi yang salah. Nah, bagaimana caranya di tengah kesulitan ya kita melatih untuk ikhlas? Ada beberapa usulan dari para ulama lah, rekomendasi dari para ulama. Dan ini pun juga bagian dari sistem Islam yang Allah hadirkan. Ya, masalahnya kita tahu nggak? Masalahnya masyarakat kita paham nggak sistem itu? Jadi Islam menginginkan agar seorang muslim ini menjadi hamba Allah yang Rabbani. Dalam Al-Quran disebutkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, walakin kunu Rabbaniyin. Jadilah kalian hamba-hamba Allah yang Rabbani. Rabbani artinya apa? Rabbani itu nisbat kepada Allah, Rabb, kepada Rabb, yaitu Allah, Tuhan maksudnya. Rabbani itu pribadi yang dinisbatkan kepada Rabb, kepada Allah. Ya. Artinya apa? Artinya memang ini kalau kita bawa ke konteks ilmu tazkiyatun nafas, seorang itu jiwa raganya atau apapun kehidupannya itu untuk Allah. Ya. Makanya kita melantunkan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Salatku, ibadahku, kehidupanku, kehidupan dalam arti yang luas ya, seluruh kehidupan kita, kehidupan ibadah kita, kehidupan muamalah kita, kehidupan individu kita, hubungan keluarga kita, hubungan sosial kita, dan seterusnya. Wa mahyaya, kehidupan kita secara umum. Ya, nggak hanya ibadah mahdohnya, nggak hanya sholatnya gitu. Kan sholat udah disebutin tadi, sholati, inna sholati kan. Berarti wa mahyaya bukan sholat lagi itu. Yang lain di luar ibadah mahdoh. Ya, mencari nafkah, bekerja, bersosialisasi, hubungan pertemanan, hubungan persahabatan, ibadah ghairu mahdoh, atau hal-hal yang bukan ibadah ritual lagi. Kenapa? Karena ibadah ritual udah sebutin tadi di awal, inna sholati wa nusuki, udah sebutin udah. Berarti wa mahyaya itu di luar itu. Bahkan wa mamati kan, wa mamati dari kematianku, maksudnya kita mati itu dalam rangka Allah, karena Allah gitu. Kita mati itu dalam rangka penghambaan kepada Allah. Jangan sampai kita mati tidak dalam penghambaan kepada Allah gitu kan maksudnya. Jadi kehidupan bahkan kematian kita lillahi rabbil alamin. Jadi itu yang dimaksud. Nah, sistem Islam ini sudah mengkondisikan kita demikian. Makanya kita lantunkan itu ikrar tadi itu, inna sholati dan seterusnya. Kita lantunkan terus. Bahkan kalau bisa dalam sholat kita jangan tinggal, kita lantunkan. Setidaknya dalam sholat 5 waktu. Ya, meskipun itu kan apa namanya, nggak wajib ya, nggak rukun, tapi itu mengkondisikan kita. Nah, jadi ulama memberikan kiat yang pertama, niatkan secara umum. Ya, ya Allah, seluruh hidupku ini aku jadikan sebagai penghambaan kepadamu. Seluruhnya. Ya. Seluruhnya. Jadi niat umum. Seperti ikrar tadi. Jadi kalau kita lagi berikrar sambil niat itu. Sambil niat dan ikrar. Nah, niat itu ya niat. Ikrar itu untuk apa? Untuk menegaskan. Jadi untuk penegasan, nanti kalau kita lakukan apa, kita jadi ingat, oh ini lillah. Ikrar itu ya, penegasan. Ikrar itu untuk membantu kita. Nah, selain yang kita lafazkan itu ikrar, tapi dia berisi niat. Makanya kalau kita lafazkan, kita niatin juga lillah. Nah, jadi niatkan secara umum. Ya, dalam sholat, makanya sholat itu ya kemarin kita bahas. Kita
perlu memahami tafahum ya. Di antara bentuk khusyuk itu yang menopang khusyuk kan tafahum. Kita perlu paham apa yang kita baca sebenarnya. Nah, kalau kita paham itu kondisiin kita. Nah, jadi yang pertama niatkan secara umum. Ya, ya Allah, semua yang aku lakukan karenamu. Jadi itu insya Allah kata para ulama bisa juga berlaku. Tetapi namanya manusia, ya kita yang punya kecenderungan lah begitu. Nanti sekali-kali akan ada niat-niat yang keliru, ya kan? Meskipun kita sudah niat umum, tapi itu bisa dirusak dengan niat-niat yang khusus yang keliru. Ya, akhirnya apa? Ya, ketika kita lakukan itu niatnya salah, keliru niatnya. Ya, kita misalnya kerja lebih cenderung kepada niat-niat duniawi. Ya, meskipun nanti sebagian ulama mentoleransi. Ya, karena jangan juga kita ketika kita niatnya lillah akhirat kita meninggalkan dunia, enggak begitu. Ajaran Islam justru jadikan dunia ini sarana. Nah, jadi ketemu ya. Kita harus niatnya karena Allah, orientasinya akhirat. Sementara kita di dunia yang ngerjain urusan dunia. Gimana nih bisa disinkronkan? Apa kita tinggalin aja dunia? Enggak juga. Bahkan kan Allah perintahkan kita untuk bekerja, gitu ya. Bagaimana caranya? Caranya jadikan dunia sarana. Nah, jadi kita harus posisikan dunia itu sebagai sarana. Tujuannya apa? Akhirat. Jadikan dunia itu sarana. Tujuannya apa? Ibadah kepada Allah. Itu ya. Jadi itu bisa disinkronkan, bisa digabungkan. Mungkin pernah saya sampaikan, Islam itu agamanya luar biasa. Islam ini bisa menggabungkan aspek-aspek yang menurut sebagian orang, yang menurut sebagian ajaran lain, sebagian menurut agama lain itu terpisah. Ya, dalam ajaran Nasrani, mohon maaf, dalam ajaran Nasrani itu agama dunia terpisah, gitu ya. Maka ajaran Nasrani itu udah Nasrani yang baik itu yang dia udah urusan agama aja, gitu ya, terpisah itu. Maka Nasrani itu arahannya sebenarnya ya, kalau dalam ajaran aslinya ya, ini bukannya fenomena yang ada lah, ajaran aslinya agama, jadi pendeta, menjadi rohbaniyah. Maka ntar ada penyimpangan, ada rohbaniyah dalam Al-Quran. Orang-orang Nasrani itu penyimpangannya rohbaniyah, kependetaan. Ya, jadi kalau orang udah mau komitmen itu dalam ajaran agama Nasrani dulu nggak boleh nikah. Nikah itu aib dan seterusnya. Jadi urusan dunia itu enggak. Tapi maka dia nggak bisa gabungin itu. Udah agama itu ya udah masalah agama, nggak bisa dicampur adukan dengan dunia. Tapi kalau Yahudi sebaliknya, ya, Yahudi itu ninggalin dunia, ninggalin ajaran-ajaran kesucian agama. Ya, mereka orientasinya dunia, makanya kan mereka membunuh para nabi dan lain sebagainya. Jadi dia nggak bisa gabungin itu. Dan rata-rata ajaran buatan manusia itu nggak bisa menggabungkan dua aspek itu, yang terpisah-terpisah itu. Tapi Islam mampu menggabungkan dua-duanya. Ya. Jadi dunianya dapat, akhiratnya dapat, digabungin. Tetapi tetap diberikan proporsi. Dunia sarana, tujuan akhirat, gitu ya. Tapi digabung dua-duanya. Nah, ini kan luar biasa ajaran Islam ini sebenarnya. Ya, sebagian masyarakat itu yang pikirannya cetek, pikirannya terbatas itu kalau udah urusan kita menjadi orang soleh, udah belum nggak usah kaya, orang soleh nggak perlu kaya. Gitu. Atau orang kaya nggak bisa jadi orang soleh, ya, politisi nggak bisa jadi orang soleh, orang soleh nggak bisa jadi politisi, gitu.
Enggak. Islam itu menggabungkan. Ya. Pejabat jangan dari orang soleh. Atau orang soleh nggak bisa jadi pejabat. Enggak. Islam menggabungkan. Ya. Pejabat yang soleh, gitu ya. Pejabat yang dia menggunakan jabatannya untuk orientasi akhirat, untuk ibadah kepada Allah. Nah, ini luar biasa. Ya, jadi Islam menggabungkan kedua itu. Jadi kembali pertama niatin secara keseluruhan global. Kita perlu ingetin itu. Ya. Nah, meskipun nanti akan ada ya, ketika kita melakukan ada niat-niat yang keliru tuh. Ya, misalnya ya mencari nafkah, misalnya kita kita melihat fulan teman kita, wah dia udah punya ini, punya itu gitu. Punya kendaraan bagus, punya asetnya sekian, aduh saya gini, wah saya harus ini. Nah itu udah ini tuh mulai itu. Nah lurusin. Nah maka niat di aktivitas pekerjaan kita juga perlu untuk apa tadi? Untuk meluruskan lagi. Ya, secara selain niat umum yang setiap hari mungkin ya kalau kita lakukan itu, ada niat khusus saat kita bahkan kata para ulama mengawali atau di pertengahan atau bahkan di akhir pekerjaan kita. Ya, untuk apa? Karena tadi akan ada niat-niat tadi ya, bisikan-bisikan kita ngelihat temen, ngelihat orang lain bisnisnya udah, apalagi ada bisikan setan dan lain sebagainya. Itu ya. Jadi pertama niat umum, yang kedua niat khusus di di setiap perkara itu. Nah, yang ketiga, yang kedua tadi jadikan dunia sarana ya, akhirat tujuan. Yang kedua. Jadi kita perlu persepsikan itu, harus ada dalam persepsi kita. Jadi sakofah, namanya sakofah Islamiyah. Jadi perspektif Muslim. Perspektif Muslim itu tadi bisa menggabungkan antara dunia akhirat. Itu perspektif Islam tuh. Tapi jadikan dunia sarana, akhirat tujuan. Ya, jadikan dunia bisa dibilang tujuan antara, akhirat tujuan akhirnya. Itu ya. Itu persepsinya dulu dibangun, setelah itu nanti persepsi itu akan pengaruh kepada kehendak kita, keinginan kita. Ya, saya bekerja ini untuk apa? Saya bekerja pertama biar mandiri, kedua menafkahkan anak dan istri, ketiga biar ibadahnya jadi khusyuk, itu ya, keempat membantu orang lain. Itu kan perspektif, mulai dari perspektif itu. Ya, saya bekerja bukan untuk berbangga-bangga harta. Itu perspektif dulu tuh. Pemahaman, al-fahmu, pemahaman dulu. Bukan untuk memperbanyak aset aja. Bukan untuk berbangga-bangga. Bukan untuk ego pribadi agar populer, ya, agar terkenal, bukan. Nah, itu harus dibangun. Tapi saya bekerja keras untuk tadi ibadah kepada Allah perintahkan, untuk anak keluarga biar mandiri, biar mampu berdikari mandiri, ya, tidak dianggap remeh begitu. Kemudian biar bisa memberikan manfaat. Ya, kalau bisa biar bisa mendukung Islam, mendukung ajaran Islam, gitu ya. Nah, itu mulai perspektif. Jadi perspektif itu pengaruh pada kehendak kita, gejolak kehendak kita. Nah, maka insya Allah kata para ulama, kalau pertama niatin secara umum selain niat khusus, yang kedua perspektifnya akhirat tujuan, dunia sarana, bekerja itu sarana, ibadah itu tujuan, dan yang ketiga niatkan juga, jangan lupa sih niat-niat khusus saat kita melakukannya. Ya, mudah-mudahan. Tapi niat khusus ini kalau sudah ada niat umum, biasanya niat khusus ini pentingnya kalau tadi ada penyimpangan niat. Ya, meskipun juga ya memang
tadi betul ya, kita akan kesulitan mau makan ya. Ya bismillah aja. Kalau kita keluar rumah bismillah kan, bismillah. Oh, berarti sudah coba mengkondisikan tuh bismillah. Makan bismillah, ya kan? Nah itu bisa juga. Jadi dengan membaca bismillah. Itu ya, nanti ada kiat-kiat lain dalam Al-Quran. Misalnya Al-Quran menyebutkan, Allah berfirman, wala tamuddanna ainaika ila ma matta'na bihi azwajan minhum zahratal hayatid dunya linaftinahum fi. Al-Quran menyebutkan diantaranya jaga mata. Jaga mata dari melihat kegemerlapan dunia, keindahan dunia. Kata Allah, jangan terlalu engkau menjulurkan pandanganmu kepada kesenangan-senangan yang kami berikan kepada orang-orang kafir. La tamuddanna ainaika ila ma matta'na bihi azwajan minhum. Ya, kenapa? Kalau kita sering melihat, jadi tiba-tiba ada yang bagus gitu, misalnya apa rumah, kendaraan. Kalau kita ngeliatin terus, itu akan menjadi inspirasi. Nah, inspirasinya kalau benar, ya, wah ini ntar insya Allah kalau saya punya ini juga saya akan wakafkan. Misalnya. Kalau benar enak, kalau salah, kalau keliru enak banget ya dia punya rumah seperti ini. Saya juga mau, wah jadi kayak enak sampai situ doang ya. Salah, keliru. Nah jadi kalaupun kita mau melihat, ya menjulurkan pandangan kita perlu penuh persepsi yang benar dulu. Nah, bahkan Al-Quran tadi nyebutin jangan sering-sering ya menjulurkan pandangan. Tadi ya kita punya misalnya teman yang luar biasa, dia bisnisnya sudah ini punya itu, ya seorang punya ini punya itu, jabatan itu, ya tadi memang persepsinya dulu, gitu kan. Di dunia itu berapa lama sih? Ya kalau jabatannya keliru untuk hal-hal yang negatif, keburukan, ya nanti tinggal ada tanggung jawaban akhir lama, ya kan? Kalau dia punya harta melimpah, itu perlu hadir terus sebenarnya. Nah jadi, tetapi juga bukan berarti sekali lagi ya kita meninggalkan dunia, enggak. Ya Islam itu merintahkan kita membangun dunia, membangunkan dunia. Ya, yang terbaik kan dunia dapat, tapi akhirat tujuannya gitu. Itu yang terbaik. Ya. Sekali lagi itu yang terbaik. Hasanah fid dunya, hasanah fil akhirah. Nah, ya gitu ya. Tapi karena sekali lagi jiwa manusia itu cenderung kepada kelupaan, kelengahan, kelalaian, kita diingetin. Ya, jadi berapa hal tadi itu. Yang pertama, niatin secara global, secara umum. Yang kedua, persepsinya harus kuat kita. Dunia sarana, akhirat tujuan. Dunia tujuan antara, akhirat tujuan akhirnya. Kerja kita sarana, penghambaan kepada Allah tujuan. Kemudian yang ketiga, selalu mengawali dengan bismillah, ya keluar rumah dan lain sebagainya. Dan yang keempat, di antara jangan menjulurkan pandangan kita kepada aspek duniawi secara tanpa penyaringan, ya, tanpa seleksi. Ya kalau kita sudah persepsinya bagus tadi ya, persepsi itu insya Allah kalau kita melihat pun juga nggak akan ngaruh. Ya bahkan mungkin ya kita masih berlatih ya, sebagian bilang dunia, ya udah dunia doang gitu. Kita akan melihat dunia doang. Ya, tapi kita akan takjub ketika ada orang yang kaya raya, dia punya dunianya itu diarahkan untuk agama. Wah itu kita akan takjub tuh. Kita boleh takjub pada gitu. Makanya kata Rasul, la hasada illa fitnain. Kita tidak boleh hasud kecuali kepada dua tipe orang. Kita tidak boleh iri kecuali kepada dua tipe orang. Siapa itu? Rajulun atahullahul Quran. Seorang yang tipe yang orang diberikan Allah Al-Quran dan dia membaca dan mengamalkannya sepanjang hari. Ana al-laili wan nahar, di malam dan di siang hari.
Tipe yang pertama. Tipe yang kedua, kita boleh iri juga kepada orang yang Allah berikan harta. Ya. Rajulun atahullahu malan fahuwa yunfiquhu ana al-laili wan nahar. Dia infakkan di jalan Allah sepanjang siang dan malam hari. Gitu ya. Jadi kita boleh takjub tuh kepada orang seperti ini. Tapi kalau cuman dia punya harta, nggak usah takjub, itu mah itu juga akan usang. Gitu ya. Nah, jadi kita baru bisa menilai dengan sejatinya kalau kita punya persepsi tadi dunia akhirat, gitu ya. Allah alam shawab. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ada. Beliau bertanya tadi Ustaz singgung perihal dengan suatu solid ya. Jadi habis tentangnya itu pertama kali pada saat hijrah. Pas hijrah juga. Jadi kan terbelakang hadis tentang hijrah yang tanya maksudnya tanya pada saat orang Madinah itu bukan muslim ya hadisnya bukan muslim, tapi latar belakangnya pada saat itu ada pemuda yang ingin menikah. Jadi latar belakangnya itu gurunya harus niat ya. Itu pada saat itu ada seorang pemuda yang mau hijrah, tapi niatnya karena ingin menikahi perempuan namanya Uwais. Jadi waktu itu ngadu sama Rasulullah. Ya Rasulullah ada situasi dia mau hijrah karena niat mengambil si Uwais. Ada kami jelasin muhajir Uwais namanya si pemuda itu. Ya udah Rasulullah hijrahnya kalau niatnya hijrah karena Allah untuk saudara Rasul itu mendapatkan kabar seperti itu. Berarti kalau niatnya hijrah karena menikah ya apa dalam pahala yang niatkannya itu kan hadis yang boleh bukti Pak, betul ya. Tapi latar belakangnya itu niatnya itu ada orang yang mau menikah. Jadi hubungannya dengan sholat dengan yang lain-lain itu sebenarnya tidak ada tuh apa namanya niat dihapuskan dari dokter bilang ya, dihapuskan. Jadi kalau enggak ada yang nanya itu juga enggak ada yang apa namanya niat orang itu untuk istilahnya untuk menikah, mungkin tentang niat hadisnya itu enggak akan ada juga. Karena apa? Niat itu Allah catat kita hatinya aja orang soleh itu dulu aja dulu asalnya terus yang begitu semua asal dulu musuh dan niat dalam hati. Bisa langsung ke pertanyaannya Pak biar lebih. Iya, jadi apa namanya niat itu kalau bisa gitu dalam tidak nggak perlu lagi kita hapuskan untuk sholat dulu juga Pak sahabat nggak pernah Pak Habib nggak pernah kita hapuskan juga. Takut terjadi nanti itu kalau lebih berat malah gitu. Jadi hadisnya sholat kalian seperti untuk sholat dan sholat dari sekali lagi sholat itu dia awalnya dengan takbir dan dengan jadi nggak ada niat dan misalkan takutnya jadi kebiasaan dan menjadi syarat itu yang berbahaya. Itu dalam artian kita ingin kok dari berangkat dari rumah udah ajar atau mau dulu itu nggak ada niat untuk asal sekian orang gitu. Itu pada saya jadi apa namanya yang lebih beberapa saya itu sudah baik. Terima kasih. Silakan langsung dijawab Ustaz. Ya, terima kasih atas tanggapan dan pertanyaannya. Yang pertama, memang permasalahan fikih itu qabil bil khilaf. Permasalahan fikih itu permasalahan yang menerima perbedaan pendapat, gitu ya. Nah, karena itu kita perlu bijak juga menyikapinya. Dalam hal-hal yang sifatnya khilafiyah, perbedaan pendapat, ya kita bertoleransi. Nah, kita musamahah,
Dan perbedaan pendapat ini sudah ada dari sejak masa salafus sholih, ya. Masalah kunut nggak kunut, masalah kaifiyah, misalnya sujud itu lutut dulu atau tangan dulu, itu ya. Itu masalah yang sudah ada sejak dulu kala, ya, dari masa Rasul. Bahkan saat itu para sahabat kan didikannya Rasul. Kalau di masa sahabat saja sudah berbeda, apalagi yang jauh jaraknya belasan abad kepada kita. Tetapi ajaran salafus sholih itu mereka tidak fanatis, atau mereka bertoleransi, ya, dengan perbedaan yang ada. Dan Rasul SAW juga bijak menyikapinya. Ya, ada banyak kisah, tapi kalau saya sebutin nanti waktunya. Nah, jadi intinya itu, perbedaan pendapat itu hal yang biasa. Sedikit ya mungkin karena waktu. Menjaga ukhuwah itu wajib atau sunnah? Wajib. Atau gini, mencegah perselisihan itu wajib atau sunnah? Wajib. Wajib, ya. Kemudian perbedaan pendapat itu biasanya dalam hal yang sunnah, ya. Yang hal yang sunnah. Nah, jangan sampai ketika kita ingin benar-benar melakukan yang sunnah, mengorbankan yang wajib, gitu ya. Jadi kayak misalnya kunut itu sunnah atau enggak? Sebagian bilang sunnah, sebagian bilang enggak. Yang enggak kunut itu yang sunnah, gitu kan? Benar enggak? Misalnya, atau sebagian, ya masalah tadi, mohon maaf ya. Ya udah, silakan berbeda. Yang penting persaudaraan kita tetap terbangun, gitu ya. Jangan sampai kita ada perbedaan, kita terlalu sibuk mempermasalahkan perbedaan, bahkan mohon maaf mungkin kita tidak proporsional menyikapinya, akhirnya terjadi perselisihan. Dan nah itu akhirnya apa? Berarti kita mengorbankan yang wajib. Mungkin kita dapat sunnahnya tapi mengorbankan yang wajib, tapi itu enggak sesuai. Dalam Islam itu kan yang wajib dulu. Yang wajib itu benar-benar dipelihara, yang sunnah itu diserahkan ke individu masing-masing. Jadi memang nanti penyikapannya adalah kalau dalam hal ini ada satu kaidah, al-ukhuwatu aula ragma annal khilafah hatmi. Kita harus menjunjung terus persaudaraan, ukhuwah, menjaga nih. Meskipun perbedaan pendapat itu pasti terjadi. Ini dicontohkan oleh salaf soleh, ya. Mereka saling berbeda itu, tapi nggak pernah ada di antara mereka yang berselisih dalam perbedaan pendapat. Bahkan para ulama, imam, orang-orang yang mumpuni ilmunya itu saat itu saling toleransi. Ya, jadi ketika dia mungkin nggak pakai kunut, tapi kalau pas dia sholat di masjid orang yang pakai kunut, kebetulan imam yang pakai kunut, dia ikut imam, dia ikut yang kunut. Ya, ada mungkin dia pakai kunut, tapi kalau dia bermakmum kepada imam yang nggak pakai kunut, dia nggak pakai kunut. Ya, kenapa? Karena itu hadisnya lebih sharih, hadisnya lebih jelas. Kata Rasul, imam itu dijadikan untuk diikuti. Jadi ketika dia kunut, ya kita kunut. Itu hadisnya lebih gamblang, ya, pesannya lebih jelas. Jadi intinya mungkin perbedaan itu ada, ya, tapi mungkin kita perlu tahu itu masalah khilafiyah, kita silakanlah, gitu ya. Nah, terkait dengan ini perlu diluruskan masalah bid'ah atau bukan. Nah, bid'ah itu nanti dalam pembahasannya. Ya, apakah ya panjang? Apakah bid'ah itu adalah sesuatu yang tidak dilakukan Rasul dan para salafus saleh, atau sesuatu yang nggak ada dalil? Itu ya. Betapa banyak yang nggak dilakukan Rasul dan para salafus saleh itu nggak tercatat, nggak ada dalilnya, nggak dalam bentuk dalil.
padahal itu dilakukan oleh Rasul dan salafus saleh. Terbatas, ya, terbatas informasi yang tertulis ya dalam bentuk dalil. Tapi itu mungkin dilakukan, gitu ya. Jadi bid'ah itu apakah yang nggak dilakukan atau yang nggak ada dalil? Ya. Kalau yang nggak ada dalil bisa jadi itu dilakukan, tapi nggak ada dalilnya, nggak tercatat dalam hadis, gitu ya. Tapi kalau standar bid'ah itu yang ada harus ada dalilnya, nah ini yang sangat terbatas sebenarnya. Artinya betapa banyak, ya, betapa banyak yang kita lakukan itu bid'ah. Kenapa nggak ada dalilnya? Nah, jadi sebagian ulama bilang yang bid'ah itu yang enggak dilakukan. Seperti apa? Pelanggaran, pasti itu bid'ah. Pelanggaran, orang bilang sholat itu cukup eling, nah itu bid'ah. Itu ya, itu bid'ah pasti. Kenapa nggak dilakukan? Tapi kayak misalnya kata-kata usolli, itu ada dalilnya nggak? Nggak ada. Apakah itu bid'ah? Wallahu a'lam. Ya. Yang pasti itu tidak ada pelanggaran. Yang pasti misalnya kita mendapat itu dari guru kita. Guru kita dari guru kita lagi. Terus sampai Rasul kan? Benar nggak? Iya. Ini kan kita nasabnya riwayatan kita sampai Rasul kan? Imam 4 madhab itu kan sampai Rasul nggak? Betul nggak? Betul. Dia kan dari gurunya. Guru dari gurunya. Terus kan saat itu hanya Rasul sumber. Apa ada lain selain Rasul? Nggak ada kan? Sumber Islam itu hanya Rasul. Maka ini menurut dari terus. Tapi bisa jadi enggak terkodifikasi dalam bentuk hadis. Gitu ya. Nah, jadi saya kira itu bukan bid'ah dalam arti sebenarnya. Ya, itu adalah sesuatu yang bisa dilakukan Rasul. Kayak misalnya kita mendapat urutan zikir setelah sholat. Memang dalilnya yang jelas itu kan Subhanallah 33, Alhamdulillah, Allahu Akbar, ya. Itu ada dalilnya kan? Tapi di luar itu ada nggak dalilnya? Ada sebagian. Nah, urutannya itu dari mana? Ya wallahu alam. Kalaupun urutannya salah juga bid'ah bukan? Masa orang baca zikir bilang bid'ah, kasihan. Nah, urutan itu bisa jadi dari guru-guru itu, nggak tersampaikan secara tekstual, tetapi itu ya Allah alam bisawab. Tapi intinya boleh, bahkan realitasnya saya pernah gitu ya, saya pernah waktu itu lagi ada urusan penting gitu, sholat tiba-tiba nggak pakai talafuz, akhirnya ulang lagi Allah, kita ulang lagi Allah. Mungkin talafuz itu bisa membantu lah bagi sebagian ya, bagi sebagian yang khusyuknya masih rendah, fokusnya masih rendah. Allah alam bisawab. Terima kasih atas jazakumullah tambahannya. Allah alam bisawab. Demikian tadi jawaban dari Ustadz. Jadi apa yang kita dengarkan hari ini tentu masing-masing kita pun akan beda dalam menangkap ya. Kita menangkapnya mungkin beda-beda, jumlah yang ditangkap kita beda-beda, mengartikan juga bisa jadi berbeda-beda gitu kan. Apalagi dari zaman Nabi sampai sekarang, dan semua itu pasti ada, sepanjang ada gurunya ya, kita belajar dari guru itu juga ada tuntunannya. Mungkin ya kita berbeda itu saling menghargai saja. Demikian untuk hari ini, kita tidak bisa perpanjang lagi karena waktu, dan insya Allah di pertemuan yang akan datang kita siapkan apa yang masih mengganjal di pikiran dan di hati kita untuk kita tanyakan kepada Ustadz. Mari kita tutup dengan sebelumnya terima kasih kepada Ustadz atas paparan ilmunya pada pagi ini. Jazakallah khairan katsir. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika,
Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.